Setelah nasi kuningnya siap, Davin segera menutup sambungan teleponnya dengan Alicia dan langsung menuju rumah kontrakan. Matanya tertuju pada Renika. Dia sedang berdiri di teras rumah kontrakannya dengan senyuman ceria. Dia sedang mengobrol bersama dengan seorang pria. Mereka terlihat akrab di mata Davin, hingga membuat Davin kesal dan merasa kepanasan. Mungkin pria itu tetangga mereka, pikir Davin. Sekilas teringat kepolosan Renika, hal itu membuatnya semakin panas membara lagi. Davin bertambah kesal, karena sepertinya Renika tak memperdulikannya. Meski tahu dia sudah datang, dia malah asik-asikkan mengobrol dengan pemuda itu. "Ren," panggil Davin dengan muka masamnya. Renika menoleh sekilas, kemudian buang muka, ingin menyembunyikan rona merah di wajahnya. Dia teringat kejadian di kamar mandi tadi, ditambah kecupan Davin semalam dan dekapan Davin tadi pagi. Semua itu begitu terasa nyata dan hangat di hatinya. Beruntung, Renika bisa menutupi tanda merah di lehernya dengan BB krim yang dibawanya. Renika berusaha menahan rasa yang aneh itu dengan cara bersikap acuh tak acuh kepada Davin. Kakak sudah pulang. Tadi dari mana?" tanyanya sedikit sinis. Membuat Davin heran, sikap Renika kini berbeda. Sikap polos dan manjanya berubah judes. Tadi beli makanan dulu," jawabnya, melirik ke arah lelaki berwajah lumayan ganteng dengan kulit sawo matang gelap yang terlihat eksotik yang ada di hadapan Renika. "Oh, ini kakaknya Reni ya, kenalkan saya Halim. Rumah saya yang itu." Pemuda yang mengaku bernama Halim itu menunjuk sebuah rumah yang berada tepat di depan rumah kontrakan Davin. Rumah yang cukup besar dengan desain lumayan mewah. "Gak nanya," cibir Davin, membuat Renika kesal. "Kak, kok gak sopan gitu?" ketus Renika dengan mata melotot. Davin masih memasang raut wajah masamnya. Maaf ya kalau saya gak sopan." Davin menghela nafasnya, heran kenapa dia begitu tidak suka pada lelaki bernama Halim ini. Padahal mereka baru saja bertemu, apalagi si Halim gak punya masalah apapun dengannya. "Gak apa-apa mas," ucap Halim sopan. "Saya Dev." Davin mengulurkan tangannya kepada Halim. Halim menyambutnya dengan senang hati. "Kalian kakak beradik, tapi kok gak mirip ya?" Halim menelisik Davin dan Renika dari atas sampai bawah. Renika dan Davin saling melempar pandang, mereka harus memberikan alasan yang logis. "Pernah mendengar istilah kembar tidak identik? Anggap saja kami seperti itu. Saudara tapi tidak mirip," jawab Davin ketus. Halim hanya tersenyum kecil menanggapinya, sesekali matanya melirik ke arah Renika. Davin bisa tahu kalau Halim sepertinya naksir Renika, dia seorang lelaki juga. Jadi sedikitnya tahu arti tatapan mata Halim. "Aku lapar banget, maaf ya kami mau makan dulu," ujar Davin, sambil merengkuh bahu Renika. Renika langsung menegang, gelenyar aneh itu kembali mendera. Wangi Davin sekarang ini jadi begitu dia sukai. Jantungnya kembali berdegup kencang, lututnya kembali terasa lemas. Halim bisa melihat dengan sangat jelas, mereka tidak seperti kakak beradik. Lebih seperti sepasang kekasih. "Kenapa aku merasa kalian seperti pasangan kekasih ya?" "Hehe, maaf ya hanya bercanda," Halim terkekeh. Renika dan Davin hanya tersenyum masam menanggapinya. Jika warga tahu status mereka yang hanya orang asing, ada kemungkinan mereka diusir warga. "Tapi aku single loh Kak Dev, bolehkan aku mendekati Reni?" ucapnya serius, dengan senyumannya. Wajah Davin langsung menegang,
tak suka dengan perkataan Halim. Renika adalah calon istrinya, ya meski belum tentu juga Renika mau. Tapi mereka sudah hendak dijodohkan, hanya sedang menunggu waktu sampai Renika benar-benar menyukainya. Dan Davin akan membawanya ke pelaminan. Bagaimana boleh kan kak? Desak Halim. Terserah Renika. Jawab Davin datar, maunya terang-terangan melarang. Tapi hal itu akan menimbulkan tanda tanya besar bagi Halim, yang hanya akan menambahnya kerepotan. Entah kenapa Renika merasakan kekecewaan cukup besar mendengar jawaban Davin. Dia berharap Davin melarangnya berdekatan dengan pria lain, cemburu misalnya. Tapi nyatanya, dia membiarkan saja dirinya berdekatan dengan pria lain. Tapi dia juga sadar diri, siapa dirinya. Ia hanya orang asing yang menyusahkan Davin saja. Parasit yang menumpang hidup. Kenapa aku harus sedih mendengar perkataannya? Tidak masuk akal, gumam Renika dalam hatinya. Jadi Ren, apa boleh kita berteman? Dan apa boleh aku berharap lebih? Tanya Halim to the point. Renika menghela nafasnya, lalu tersenyum semanis mungkin. Dengan polosnya dia berkata, tentu saja boleh, aku akan sangat senang berteman denganmu. Dan akan senang ada seseorang yang menyukaiku. Dengan senyuman ceria secerah mentari. Davin merasa kesal dengan perkataan Renika. Tadi dia memang menyerahkan keputusannya kepada Renika, tapi dia berharap Renika bisa menolaknya secara halus. Itu akan lebih baik daripada dirinya yang melarang. Davin beranjak masuk ke dalam rumah tanpa berkata-kata lagi. Dia duduk di tengah ruangan tengah itu, lalu mengeluarkan isi plastiknya. 2 bungkus nasi kuning, dan sebotol air mineral. Juga cemilan yang dibeli dari warung tadi saat melewatinya. Sementara Renika masih di luar berbasa-basi dengan Halim, sebelum akhirnya masuk karena teriakan Davin yang terdengar kesal. Ren, teriak Davin kesal. Iya Kak Dev, aku datang. Renika balas berteriak, Kak Halim, aku ke rumah dulu ya. Kak Dev itu agak galak orangnya. Renika terkekeh. Maaf Kak Dev sudah mengejekmu. Dalam hatinya. Iya gak apa-apa. Tapi lain kali aku ingin mengajakmu keliling kota ini. Bagaimana kamu mau? Tanya Halim penuh harap. Mata Renika berbinar senang. Tentu saja dia mau. Dia ingin mengetahui kota ini lebih banyak lagi. Dia baru 2 hari di sini, lebih tepatnya 1 hari lebih sih. Tentu aku mau. Jawab Renika antusias. Halim tersenyum senang. Lalu dia pamit pulang, katanya sebentar lagi harus pergi ke kantor. Dia bekerja sebagai kepala produksi di sebuah pabrik terbesar di kota ini. Posisi yang bagus. Renika mengangguk, dengan senyuman yang hangat. Lalu masuk ke dalam rumah setelah Halim keluar dari halaman rumah kontrakannya. Davin tampak sudah makan sendirian dengan muka masamnya. Kakak kenapa cemberut begitu? Apa kakak tidak suka pada Kak Halim? Dia orangnya baik banget loh. Bahkan ngajakin aku jalan akhir pekan nanti. Cerocos Renika. Davin langsung menghentikan suapannya, memicingkan matanya menatap lekat ke arah Renika. Kamu serius? Tanyanya kesal. Iya serius, dia baik banget. Ngajakin aku keliling kota. Jawab Renika polos, lengkap dengan senyuman cerianya. Davin menghela nafas gusar. Jangan terlalu dekat dengan pria asing. Bisa saja dia memanfaatkanmu. Davin menatap Renika lekat dengan gelisah. Kalau begitu aku juga tidak boleh terlalu dekat denganmu, kamu kan orang asing. Sinis Renika. Aku berbeda, ucap Davin lembut. Apanya yang beda? Kamu dengan Kak Halim sama-sama orang asing, hanya beda 1 hari saja kenal denganku.
jawabnya tajam. Davin berusaha menekan rasa kesalnya atas jawaban Renika. Davin hampir saja keceplosan. Dia memilih diam dan melanjutkan makannya. Aku apa? Desak Renika. Makanlah. Tukas Davin datar. Gak jelas banget, cibir Renika, kesal. Tangannya bergerak membuka bungkusan nasi kuning. Lalu mulai makan setelah berdoa dulu sebelumnya. Davin minum air mineral dari botolnya langsung. Renika menatapnya cemberut. Kenapa? Apa ada yang aneh? Tanya Davin santai, sambil menutup kembali botol air mineral. Air minumku mana? Tanyanya kesal. Davin menyodorkan botol air mineral bekas minumnya. Ini minumlah, lagian mulutku ini bersih. Dia menggeser badannya pindah duduk di samping Renika. Palingan ada virus cinta di dalamnya. Bisik Davin tepat di telinga Renika. Renika terkejut dengan apa yang dilakukan Davin. Suara Davin terdengar mendesah di telinganya, dan bibirnya menyapu lembut telinganya hingga terasa sedikit basah. Davin berdiri lalu keluar meninggalkan Renika. Sementara Renika menyentuh telinganya, dan pipinya sudah merah merona. Kak Dev, apa yang kamu lakukan padaku? Gumamnya pelan. Renika berusaha mengabaikan perlakuan Davin tadi, tapi ternyata hal itu sangat sulit sekali. Tiba-tiba saja wajah Davin yang tampan dan lembut, senyuman hangatnya, tingkahnya yang terkadang cengengesan dan kejadian memalukan tadi pagi berputar-putar di otaknya. Kak Dev, pekiknya. Renika menggelengkan kepalanya kuat-kuat ingin membuang Davin dari ingatannya.